Real Madrid mengalami krisis pemain di posisi bek tengah menjelang 2021. Masa depan Sergio Ramos belum diputuskan sementara Rafael Varane dan Eder Militao kesulitan menunjukkan performa terbaik. Ada tingkat urgensi untuk mengamankan masa depan Sergio Ramos, terutama setelah hasil terbaru menunjukkan betapa bergantungnya Los Blancos padanya secara defensif. Klub perlu memperpanjang kontraknya sesegera mungkin untuk menghindari keraguan lebih lanjut yang berkembang. Florentino Perez dan Ramos akan menangani masalah ini secara pribadi di antara mereka berdua. Namun semakin lama diputuskan, akan ada ketidakpastian lebih lanjut yang muncul. Hubungan mereka penuh pasang surut. Meski penampilan Ramos melawan Valencia di bawah standar biasanya, kepemimpinan yang dia bawa adalah sesuatu yang tidak bisa dipertanyakan. Sama seperti Cristiano Ronaldo, di atas kertas mungkin tampak lebih mudah untuk menggantikan kehadiran seperti itu daripada kenyataannya. Dan ada kecurigaan hal itu akan muncul pada kasus Sergio Ramos. Situasi yang sedang berlangsung saat ini tidak membantu pertahanan Zinedine Zidane. Real Madrid bisa saja mendapatkan bala bantuan pada bursa transfer tahun depan. Namun mengingat situasi pandemi COVID-19 saat ini, kemungkinan tidak akan ada banyak uang yang tersedia. Situasi kontrak David Alaba di Bayern Munich menarik. Pemain Austria itu adalah bek yang bagus dan Madrid tidak menutup kemungkinan untuk merekrutnya. Namun hubungan baik kedua klub membuat Los Blancos tak akan ngotot mengejarnya. Selain itu gaji pemain internasional Austria itu juga cukup besar. Alternatif pilihan yang lebih terjangkau mungkin adalah Dayot Upamecano yang terus tampil mengesankan dengan RB Leipzig. Menurut rumor transfer, Real Madrid sudah habis kesabaran dengan Marco Asensio. Ia bisa saja dijual andai kata ada tawaran yang tepat. Hal itu tak lepas dari ekspektasi besar dari El Real untuk pemain sayap 24 tahun tersebut. Usai dilepasnya Gareth Bale pada musim panas, Marco Asensio amat diharapkan bisa unjuk gigi. Musim ini belum ada kontribusi gol maupun assist dari Marco Asensio buat Los Blancos. Laga melawan Valencia adalah laga ke-100 buat Marco Asensio untuk Real Madrid di La Liga. Dia cuma membuat 13 gol dan 13 assist dalam jumlah tersebut. Terkait hal itulah kini kesabaran Real Madrid disebut sudah mulai menipis terhadap Marco Asensio. Hal ini terkait pula dalam proyeksi Real Madrid untuk bisa merekrut Kylian Mbappe pada musim panas tahun depan. Ketimbang Marco Asensio jadi penghangat bangku cadangan, Madrid berharap bisa sesegera mungkin melegonya demi menambah dana untuk membeli Kylian Mbappe. Di tengah spekulasi masa depan Isco di Real Madrid, ada kabar mengenai rencana untuk melakukan barter dengan Christian Eriksen yang bermain di Inter Milan. Real Madrid kini sudah ancang-ancang mencari peluang mendepak Isco pada bursa transfer musim dingin, termasuk lewat opsi peminjaman. Sehubungan dengan hal itu muncul nama Christian Eriksen yang terikat kontrak dengan Inter Milan sampai 30 Juni 2024. Masa depan Eriksen dispekulasikan karena dianggap kurang pas dengan gaya racikan Antonio Conte, pelatih Inter Milan. Real Madrid juga dilaporkan sempat menaruh minat pada Christian Eriksen menjelang masa akhir kontraknya bersama Tottenham Hotspur. Tapi saat itu Zinedine Zidane kabarnya lebih mengharapkan Paul Pogba yang datang. Eriksen pun kemudian bergabung dengan Inter Milan. Juara bertahan La Liga, Real Madrid mengubah rencana transfer mereka. Los Blancos dilaporkan akan mencoba mengamankan jasa Erling Haaland dari Borussia Dortmund di bulan Januari nanti. Seperti yang sudah diketahui, Real Madrid berencana untuk puasa belanja. Ini dikarenakan pemasukan mereka berkurang drastis akibat pandemi COVID-19. Mereka juga diberitakan tengah menabung uang mereka, karena mereka berencana untuk belanja cukup besar di musim panas tahun depan. Dilaporkan Madrid ingin merekrut Erling Haaland di bulan Januari nanti. Real Madrid memutuskan mengejar Haaland karena performa skuad Los Blancos yang meresahkan. Di awal musim ini Real Madrid sangat inkonsisten. Itulah mengapa Zidane memutuskan untuk mencoba merekrut Haaland agar performa lini serang mereka semakin impresif. Menurut laporan tersebut, Real Madrid siap keluar uang cukup banyak untuk merekrut Haaland. Mereka tahu bahwa sang striker punya klausul rilis yang cukup besar, yaitu senilai 75 juta euro.
El Real dilaporkan tidak keberatan membayar semahal itu agar Haaland pindah ke Bernabeu di bulan Januari nanti. Namun menurut sejumlah laporan di Eropa, klausul pelepasan Haaland itu masih belum aktif. Klausul pelepasan itu baru aktif di tahun 2022 mendatang, sehingga peluang Madrid membajak Haaland cukup kecil. Real Madrid harap-harap cemas mengenai kondisi Luka Modric. Los Blancos khawatir gelandang asal Kroasia itu terinfeksi COVID-19. Modric saat ini sedang berada bersama timnas Kroasia. Ia ikut tampil dalam laga persahabatan melawan Turki di Istanbul yang berakhir 3-3 pada Kamis 12 November dini hari waktu Indonesia Barat. Namun ada kejadian yang tak mengenakan di laga tersebut. Kapten Kroasia Domagoj Vida diduga positif COVID-19 dan kini masih menunggu hasil berikutnya untuk memastikan dirinya benar-benar terjangkit atau tidak. Masalahnya pengumuman itu baru muncul saat Vida sudah bermain selama satu babak. Artinya ada potensi ia sudah menularkan virus tersebut kepada orang-orang yang berada di dekatnya, termasuk Luka Modric. Modric sendiri diketahui baru dimainkan di babak kedua di laga tersebut. Namun pemain 35 tahun itu sebelumnya sudah berinteraksi dengan Vida, bahkan berfoto bersama saat latihan. Marca melaporkan hal inilah yang membuat Madrid cemas. Sebelumnya sudah ada Eden Hazard, Casemiro dan Eder Militao yang terjangkit COVID-19 di skuad Madrid. Jika Modric juga terinfeksi dan harus absen membela El Real, hal ini jelas menjadi kerugian bagi Zinedine Zidane selaku pelatih. Kekalahan dari Valencia menyisakan catatan kurang bagus bagi Real Madrid dalam mengarungi kompetisi Liga Spanyol musim ini. Kebobolan 4 gol dalam satu laga melawan Real Madrid menjadi sesuatu yang harus ditanggapi serius oleh Zinedine Zidane. Apalagi 4 gol yang diciptakan Valencia mayoritas berawal dari kesalahan lini pertahanan Real Madrid. Jika hal itu tidak segera dibenahi, maka situasi itu akan mengancam ambisi pribadi kiper andalan Real Madrid Thibaut Courtois. Dalam 8 pertandingan musim ini, Courtois telah kebobolan 9 gol dengan 4 diantaranya melawan Valencia. Hal itu membuat catatan statistik yang ditorehkan Courtois meningkat dibandingkan musim lalu. Dikutip dari Marca, ex-kiper Chelsea itu tercatat hanya kebobolan 20 gol dalam 34 pertandingan musim lalu. Statistik itu menunjukkan bahwa Courtois hanya memiliki rasio kebobolan 0,59 gol dalam setiap pertandingan. Sejauh ini, pemain timnas Belgia itu telah kebobolan dengan rata 1,13 gol per pertandingan. Sebuah catatan yang membuat dirinya kalah dari Jan Oblak, Atletico Madrid yang memiliki rasio kebobolan paling rendah, yakni 0,29 gol per pertandingan musim ini. Sejauh ini Courtois telah memenangkan penghargaan trofi Zamora kiper terbaik sebanyak 3 kali. Jika Real Madrid tidak segera memperbaiki kualitas lini pertahanannya, ambisi Courtois untuk mendapatkan kembali penghargaan kiper terbaik Liga Spanyol musim ini terancam. Florentino Perez, presiden Real Madrid, sudah bersiap memperkuat skuad dengan menggait 2 pemain bintang saat bursa transfer musim dingin di bulan Januari. Dilaporkan Diario Gol, orang nomor 1 di Real Madrid itu menganggap bahwa skuad Zinedine Zidane saat ini masih kurang oke di depan dan tengah. Sektor itulah yang akan diperkuat. Merujuk pada informasi dari jurnalis Javier Latre, El Real secara spesifik akan membidik 2 pemain yang masing-masing menempati lini depan dan tengah. Pemain itu adalah Erling Haaland dan Eduardo Camavinga. Masih menurut informasi dari jurnalis tersebut, rencana Real Madrid dalam waktu dekat adalah meyakinkan Borussia Dortmund untuk melepas Erling Haaland pada bursa transfer musim dingin di bulan Januari. Kendalanya adalah Latre meyakini bahwa Dortmund saat ini cuma bersedia melepas Haaland di bulan Januari nanti, andai kata klub Jerman tersebut sudah tersingkir dari pentas Liga Champions. Namun andai kata Florentino Perez bisa meyakinkan Dortmund untuk melepas Erling Haaland, klub raksasa Spanyol itu siap menyodorkan tebusan 75 juta euro plus Luka Jovic dengan status pinjaman selama 2 musim. Sementara untuk Eduardo Camavinga, Real Madrid diklaim Javier Latre siap mengelontorkan dana sebesar 50 juta euro plus Mariano Diaz agar Rennes mau melepas pemain tengah 18 tahun itu di bulan Januari. Disebutkan pula bahwa Eduardo Camavinga di antara 2 target tersebut. Nama Eduardo Camavinga dianggap lebih jadi prioritas buat Zinedine Zidane dalam menambah kuat sektor tengah.
Perez sendiri diyakini bakal berusaha sekuat tenaga memperkuat skuad dalam kesempatan berikutnya di bursa transfer, secara spesifik dengan menggait Erling Haaland dan Eduardo Camavinga, mengingat performa Real Madrid saat ini sedang menuai banyak sorotan. Kontrak Sergio Ramos di Madrid akan kadaluarsa pada akhir musim ini. Dilaporkan El Chiringuito, peluang Sergio Ramos hengkang dari Real Madrid sangat besar. Bahkan kemungkinannya mencapai 80%. Kabar itu lantas disebut didengar oleh sejumlah klub top Eropa. Mereka pun berbondong-bondong mendekati Sergio Ramos. Klub yang mendekati Sergio Ramos adalah Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester United, dan Manchester City. Sergio Ramos juga dikabarkan tidak ingin bermain di MLS setelah meninggalkan Real Madrid karena ia masih ingin tetap bermain di Eropa.